Oke, ya halo guys, bertemu dengan Ari dari Vertical Digimax. Kali ini kita berada di GPPE Grand City Surabaya. Di Perdana, sekarang namanya Perdana Centuria. Perdana Centuria. Dulu kan Perdana. Sebetulnya ini perusahaannya PT Perdana Jati Putra, divisi Last Format Printer, ya. Nah, tapi ya terus terang ini ya nama sekarang ini ya nama kita yang sebenarnya itu adalah Perdana, karena kan Perdana ini ada Konica juga, ya ada Konica juga. Jadi kita sekarang kalau kita kan Last Format itu adalah Centuria, ya jadi Perdana Centuria. Oke, yang menarik gini teman, semua mesin yang di Perdana ini nama Centuria. Centuria. Gitu ya. Jadi memang brandnya itu memang Centuria. Centuria kayak DTM, Centuria Solvent, Centuria Eco Solvent, atau UV dan kawan-kawan. Pokoknya ada Centuria semua. Itu kira-kira dulu idenya gimana tuh? Oke, jadi saya jelaskan yang brand Centuria kita ada Solvent, ada Eco Solvent. Nah, Eco Solvent ini ada Centuria, Eco Solvent, Centuria, UV ada UV roll to roll, ada UV flatbed itu Centuria. Tapi UV roll to roll double side itu Yaslan. Ya, terus udah gitu DTF Omagic. Ya, DTF itu Omagic, ya kan. Terus udah gitu Direct Textile, ya itu Centuria. Ya, Direct Textile double side, ya kan, itu Yaslan. Ya, terus Sublime itu Centuria. Nah, Sublime ada Centuria, ya kan, itu dari China, dan kita juga ada Mimaki dan ada Epson, ya untuk Sublime, ya kan. Ada yang brandednya Pak, ya kan. Nah itu produk-produk yang kita punya, ya. Terus ada juga kita yang cutting flatbed, ya. Nah, itu kita juga ada cutting stiker, ya itu juga kita ada jual. Nah kita juga cutting stiker ini ada Cina punya, ada punya Mimaki punya, ya. Nah, kita juga ada jual flatbed. Flatbed ini punya Centuria, ya kan, itu Centuria dari China, ya. Kita juga ada flatbed ini ada flatbednya Mimaki, ya, yang JFX 200 1213, JFX 200 2513, ya. Itu JFX 200 yang JFX 200 ya, saya cuma dua itu aja JFX yang saya jual. Ya. Nah, itu dari Mimaki. Ya. Oh, kira-kira gini, Perdana Centuria ini belum setahun ya? Udah? Perdana Centuria ini lahir 1 Juli 2024 Pak. Jadi baru masuk bulan ke-6. Baru bulan ke-6? Umur kita baru masuk bulan ke-6, tapi untuk divisi Last Format. Tapi Perdananya sendiri itu sudah lahir, ya sudah di atas 50 tahun. Wow. Ya, karena mulai dari fotografi, ya. Oke. Nah, yang teman-teman nanyain, ini Perdana belum sampai setahun. Ya. Tapi kok udah mesin berlimpah begitu? Gimana nyusunnya kira-kira? Biasanya kan baru setengah tahun atau pendek begitu ya, paling mesinnya 1, 2, 3 itu aja. Ini sekarang udah mulai berlimpah gitu ya? Nah, karena begini Pak, karena kebetulan kan memang saya di dunia ini memang sudah lama. Ya, saya pernah di Printmed, saya pernah di Aneka Warna, saya pernah di Gali Murni, ya itu sudah nggak asing lagi, ya. Jadi begitu saya membawa bisnisnya Last Formatnya Perdana, ya kita sudah tahu line up apa yang kita mau bawa, yang kita mau jual di PT Perdana. Ya seperti yang sudah pernah saya ceritakan kemarin-kemarin, ya kan. Nah, itu terus terang kita masuk mulai start sebetulnya di 18 Juni. Waktu itu adalah Pak Jose dan Pak Anwar. Ya, tapi saya masih di perusahaan yang lama, ya. Nah, di luar Perdana, mereka meeting sama saya. Kita bikin line up. Kita bikin line up 5 hari, Pak, sampai tanggal 23 Juni. Nah, 23 Juni Pak Jose berangkat sama Pak Susanto Kolim ke Cina untuk cari vendor. Ya, mereka seminggu kemudian mereka pulang ke Indonesia, dan tanggal 1 Juli, ya, saya masuk ke PT Perdana. Ya, nah itu baru di situ kita Pak Susanto Kolim, Pak Jose menyampaikan ke saya line up produknya, ya kan. Nah terus
mana yang mau kita jual, ya kan, di untuk ke depan. Nah, begitu kita pilih semua, langsung kita beli dan kita pesan. Nah, kira-kira itu Pak Ade Herwindo. Nah, jadi teman-teman udah ini ya, udah tahu sekarang ya. Soalnya kemarin-kemarin kok bisa belum di setahun nih, udah segitu gencarnya gitu. Produk-produknya udah lengkap semua, apalagi sekarang ini udah nyaris keluar semua line up ya. Ya, karena kan kita di dunia ini bukan baru ya, saya bilang tadi ya. Betul. Jadi kita tahu barang apa yang kita mesti harus line up kita buat untuk penjualan PT Perdana ke depan. Ya, makanya saya masuk ke mid-up market. Maka produk yang kita jual ini produk pilihan semua, ya berkualitas semua, ya tidak abal-abal karena semua rata-rata pabrikan yang kita import. Oke. Nah, Om, kira-kira sekarang ini menurut Om Jeffrey sendiri, sekarang divisi yang dibangun ini kira-kira dan dengar kiri kanan udah nakutin nggak sih? Belum. Kira-kira udah nakutin teman-teman nggak? Kalau zaman dulu di pabrik vendor sebelumnya, gitu kan. Kalau namanya Jeffrey Jahyar itu kalau udah nempel udah kayak magnet. Ya kan? Jadi orang di sini lo udah datang semua tuh, ya kan. Nah, apakah yang sekarang ini udah akan lebih dari itu? Ya, justru sekarang ini saya sudah meninggalkan perusahaan yang lama sudah hampir 6 bulan. Tapi opini market itu seolah-olah ini sekarang ini perusahaan yang saya tinggalkan itu dengan perusahaan yang baru saya naungi itu seolah-olah ada perang antar Jeffrey. Oke. Kan? Jadi perusahaan yang lama saya tinggal itu orang masih melihatnya itu adalah bayang-bayang Jeffrey. Oh iya. Ya kan? Jadi sekarang ini kayak waktu di Allprint kemarin, wah ini sih yang perang Jeffrey lawan Jeffrey. Ya kan, betul nggak? Kita nih cuma jadi penonton doang ini, gitu kan? Karena memang nggak lepas ya. Betul lah Bapak bilang, sekali saya memimpin suatu perusahaan, ya itu sampai dalam, ya sampai mulai dari printmat, ya itu kan dalam sekali ya. Sampai orang image-nya seolah-olah saya ini, ya kan, mempunyai soal ya saya ini pemilik lah apa, padahal karena saya selalu total. Saya dalam bekerja seperti Pak Ade tahu, saya selalu total. Ya kan, di perusahaan sebelum ini juga saya total. Di perusahaan sebelum ini, walaupun saya tidak bicara apa-apa, orang tahu apa yang saya perbuat untuk perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tersebut sampai bisa seperti sekarang. Ya kan? Nah, jadi orang mau ngomong apapun juga, mau jelekin saya bagaimana, nggak bisa. Kenapa? Ada jejak digital. Ada jejak digital yang tidak bisa dihapus. Betul. Nah itulah. Ya jadi saya optimis ya kan PT Perdana ini akan bisa seperti perusahaan-perusahaan yang saya pimpin sebelumnya. Dan malah saya berharap ini akan lebih baik. Karena startnya ini jauh lebih cepat, startnya jauh lebih baik dan lebih matang. Ya. Dan Bapak lihat line up produk yang kita punya. Betul. Ya kan? Kita begitu baru start pameran di Allprint langsung penjualannya ya kan? Melejit gitu kan. Lanjut ke IAP Bandung terbanyak lagi jualannya dibanding yang senior Pak. Betul nggak? Dan hari ini pun juga ya kan dengan small exhibition ya kita masih bisa berbuat. Ya kenapa? Kita punya teamwork kita ini yang solid. Kita punya sekarang ini jenderal-jenderal yang mendampingi saya ini yang punya kemampuan ya kan dan punya pengalaman yang cukup dan semua berpikiran positif. Ya orang-orang yang saya bawa ini orang-orang yang pekerja keras, orang-orang jujur, ya kan dan mereka ya kan mengabdikan dirinya ya kan untuk kemajuan perusahaan, kemajuan PT Perdana. Ya jadi kita memang profesional, ya kan tidak ada di sini kepentingan pribadi sekarang. Ya inilah yang luar biasa dari PT Perdana, Pak Ade Herwindo. Oke siap. Om, untuk ngobrol tentang tahun 2025. Ya. Ini kira-kira ke depan ini mau diapain sih? Apa memang dikulik-kulik itu atau memang sesuai jalur dulu nih? Ya, 6 bulan ini sebetulnya masa persiapan saya untuk tinggal landas. Ya, jadi 6 bulan ini kita kerja mati-matian, ya kita berbuat, kita melakukan sesuatu aktivitas segala macam, ya kan membangun infrastruktur, ya kan, dan kita bangun tim dan segala macam. Nah sekarang sudah kita punya 4 tim cabang Jakarta, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Ya, jadi tahun depan jelas karena Januari besok kita rakernas.
Ya selalu saya dalam memimpin suatu perusahaan kita pakai perencanaan yang baik. Ya saya ada suatu strategi. Ya kan? Perusahaan yang lama pun juga dulu kan saya memang ya semua planning strateginya kan semua saya yang buat. Ya kan, mas siapa yang mau buat? Ya kan, memang saya sebelum ada saya mana ada strategi, mana ada planning, mana ada projection, nggak ada, ya kan, mana ada activity, nggak ada, ya kan. Sama di sini juga mulai Januari besok, ya kan, Januari tanggal 17 saya rakernas di PT Perdana pertama. Nah disitulah ya kita membuat strategi untuk setahun ke depan. Mau dibawa kemana? PT Perdana Centuria. Ya kan? Dan saya masih optimis, market masih sangat besar. Ya walaupun ya ada isu situasi sekarang ini masa resesi dan segala macam, buat kita nggak ada istilah itu, Pak. Dengan sekarang ini kreativitas, ya dengan sekarang ini semangat kerja, ya dengan strategi, planning yang jelas, ya kan. Nah, saya yakin ya kita bisa atasi problem-problem itu semua, Pak. Nah, itu saya tidak peduli dengan kompetitor, karena yang saya pikirkan sekarang adalah kemajuan PT Perdana, ya kan. Dan saya mau bawa kemana bersama tim PT Perdana ini, kita kompetisi sehat. Jadi saya nggak peduli kompetitor melakukan apa, karena saya tidak punya urusan dengan mereka. Dan saya yang pikir sekarang ini membawa PT Perdana menjadi yang terbaik di Indonesia. Ya, seru. Om JP gini mau nanya, dulu kan sebelumnya kan udah ada tuh perusahaan-perusahaan yang lain. Itu strategi selalu berubah, apa ngikutin suasananya, apa memang kondisinya, apa idenya nggak habis sih? Sekarang begini Pak, kita memang lihat tren market kita harus lihat, ya kan. Sekarang trennya bagaimana, ya kan. Makanya kan kita ini sekarang ini, saya kalau kemarin kita masuk, ya kan kita belum bicara mengenai channel distribusi. Nah, justru tahun depan ya dan tahun 2025 ya saya udah menentukan saya akan masuk ke channel distribusi apa. Saya akan betul-betul fokus, ya kan, masuk, ya kan, itu ke fotografi, copy service, digital printing, ya kan, terus kreatif industri, ya kan, offset printing, ya, dan juga saya ke dekal, ya. Ini saya akan siapkan mesinnya, ya. Dan selain saya mempunyai mesin-mesin Cina yang berkualitas, saya mendapat support dari Mimaki Indonesia, dan kemungkinan besar saya lagi ada pembicaraan dengan Epson. Ya, jadi Epson pun juga akan kita bawa. Seperti Bapak lihat sekarang udah ada Mimaki dan ada Epson. Ya, jadi tahun depan karena Epson fotonya kuat, Pak. Ya kan, dia pigmennya kan, foto pigmen kuat. Jadi terus terang saya akan bawa produk-produk itu, ya kan. Jadi saya akan fokus di produk-produk kualitas Cina, produksi Cina yang pabrik, dan akan saya bawa juga mesin-mesin branded Mimaki dan Epson. Ya, dan saya tidak akan bawa SP. Oh, oke. Ya kan. Kemungkinan SP ya bisa kita ambil lagi atau saya kubur selama-lamanya. Iya. Ya kan? Nah, itu masa lalu. Ya, karena saya tahu sampai hari ini, ya kan, perusahaan lama yang saya tinggalin sudah 6 bulan belum bisa jualan 1 unit pun, Pak. Produk SP, latex yang menjadi trademark saya. Wah, itu dia yang mau tanyain itu. Sudah 6 bulan, Pak, belum ada satu pun yang terjual. Karena tidak punya kemampuan untuk menjual barang-barang yang branded masuk ke low end market. Ya, kita bisa masuk ke semua segmen, low end, middle, dan high. Itulah PT Perdana Centuria. Oke. Om Jeffrey mau nanya lagi yang tadi. Di mana bertahun-tahun Om Jeffrey bapaknya latex. Tahu-tahu ada klaim bahwasannya nantinya si Perdana nanti belum tahu ya, akan tidak menggunakan HP sama sekali, atau ada pembicaraan lain, percayalah bagaimana. Apa nggak sayang image yang dibangun dari dulu banget Bapak Latex Indonesia ini? Sekarang saya beri kesempatan dulu ya teman-teman yang lain yang jual latex untuk jualan latex. Ya masalah nanti ke depan PT Perdana
akan jual latex lagi atau tidak, ya ini menjadi saya lagi review, ya apakah saya kubur untuk selama-lamanya latex ini? Ya kalau saya kubur berarti semua ya kan senjata-senjata latex akan saya kubur juga sama-sama. Ya mungkin tidak akan ada lagi Jeffrey Joshua jual latex, tapi kita akan lihat 6 bulan ke depan. Ya karena kan saya mesti melihat sekarang ini dari prinsipal. Apakah dia butuh penjualan di Indonesia? Ya, karena sekarang yang saya jual latex, betul-betul jualan latex cuma Pak Ali Hidayat, aneka warna. Yang lainnya tidur semua. Karena memang untuk jual latex harus punya skill, harus punya kemampuan. Itu tidak dipunyai selain Ali Hidayat. Makanya Pak Ali Hidayat bilang, Pak Jeffrey, ya udahlah yang jual latex gua aja. Lo udah nggak usah jual latex lagi lah. Lo mikirin yang lain aja deh. Karena kalau sekarang ini saya jual latex lagi, berarti dua ini legend latex akan bertarung lagi di pasar, gitu kan? Ya, betul nggak ya? Ya? Jadi ya kemarin Pak Ali juga datang kemari ya kan? Ya biar Pak Ali lah yang jual latex sementara ini. Tapi kita lihat, kalau sampai 6 bulan dari pihak SP tidak ada, ya tidak berminat dengan PT Perdana, ya kan? Saya kasih waktu 6 bulan tidak berminat dengan PT Perdana untuk latex, saya akan kubur tuh selama-lamanya SP Latex. Dan saya akan musnahin semuanya, ya kan? Perlengkapan latex, ya kan? Dan itu tinggal kenangan nantinya, ya kan? Cuma hanya sejarah. Karena memang saya lama sekali Pak, dari mulai nol untuk urusan ini, betul nggak? Ya bersama Pak Ali Hidayat ini Pak, ya itu nggak akan bisa dilupakan sama orang. Ya, betul. Yang bilang Bapak Latex juga bukan saya Pak, masyarakat digital printing Indonesia. Betul. Ya kan? Betul. Saya cuma apa sih seorang Jeffrey? Ya biasa-biasa aja saya. Ya. Oke, karena eksistensi ya Pak ya. Betul. Kalau perjuangan eksistensi yang betul-betul kokoh ya kan, betul nggak? Dan dimanapun mulai dari CDI, ya RME, ya itu sudah gitu mulai Printmed, ya Arta Inti Lestari, ya kan, sampai ke aneka warna, Gading Murni, stop sampai di situ, ya kan? Nah, makanya saya lihat, makanya saya bilang, ya saya cuma pesan ya kepada teman-teman ya seperti aneka warna, Bineka dan Gading Murni, ya kan, harus fokus jualan latex buat kemajuan bisnis latex di Indonesia. Oke, berarti yang Jepang yang barunya di Epson nih. Epson kemungkinan saya akan ambil beberapa produknya, ya kan, karena udah mulai ada pembicaraan ya. Makanya kan sekarang Bapak lihat ada mesin Epson. Iya. Ya. Epson support saya loh Pak. Ya, dia kirim mesin dari Jakarta, ya kan. Saya dikirim teknisi, dia kirim orang kemari, ya kan, untuk ada di pameran GPP ini, ya kan, betul nggak? Luar biasa. Terima kasih Bu Lina, ya kan, sudah support PT Perdana. Betul. Ini awal yang baik Bu Lina. Betul. Saya berharap PT Perdana juga bisa menjual produk Epson yang lain Bu Lina. Oke, mantap. Om Jeffrey, biasanya nih untuk menjadi suppliernya atau distribusinya Epson kan berat tuh. Berat. Ya, harus butuh bertahun-tahun atau memang mereka harus grow atau gimana. Ini belum sampai 6 bulan lah, 6 bulan lebih dikit. Tahu-tahu sudah terpilih oleh Epson. Ya sebetulnya kalau saya kan di Epson, saya ini, nah kita bicara Epson, tidak kalah seperti saya di latex. Saya juga salah satu pelopor, ya kan, yang memasarkan mesin Epson di Indonesia pada tahun 2000. Jadi udah 24 tahun saya jual latex, jual Epson Pak. Ya, jadi ya kalau Bapak lihat sekarang seri P, pigment, fotografi, orang pertama yang mengembangkan itu saya. Dipotong dulu darah saya juga biru Pak. Ya kan? Ya, di Epson untuk foto ya, kita bicara ya, bukan ekosolvennya ya. Saya nggak bisa, dulu saya setahun bisa jual 300 unit Pak. Kompetitor saya cuma aneka warna. Ya, itu saya jualan itu sampai tahun 2008. 2009 baru saya jualan produknya SP. Wow. Ya kan? Jadi kalau Bapak tanya, ya kan, Jeffrey adalah, ya kan, ya juga salah satu, ya kan, yang ngebesarin Epson di Indonesia melalui fotografi.
ya kan, untuk pigment yang seri, ya, baru HP Z3200, ya kan, Z9 dan latex, Wow, wow. ya kan, terus Mimaki, ya, nah itu, jadi saya sudah pernah, ya di Epson ya cukup lama, di Epson cukup lama, di HP cukup lama, di Mimaki juga cukup lama. Di Mimaki ya 5 tahun selama saya bergabung di Primet, itu saya jual Mimaki. Ya, jadi, nah, ini perjalanan yang panjang memang Pak. Betul, Seorang Jeffy betul. Jahyar Pak dalam bisnis digital printing. Betul. Iya kan? Berarti memang harusnya merek-merek Jepang ini berterima kasih ke Pak Om Jeffrey betul ini ya. Epson Mimaki produk-produk hebat. Kalau nggak bisa jual, salah. Latex juga kalau nggak bisa jual, bangetan. Nggak sulit. Oke, betul. Ya kan? Nggak sulit jual latex Pak. Betul. Tapi nggak gampang juga. Oke. Ya kan? Nggak sulit, nggak gampang. Ya, harus punya vision. Harus ngerti aplikasi. Wow. Ya kan? Oke. Ya, keunggulan latex. Ya harus mereka tahu. Kalau nggak bisa jualan. Kayaknya ilmunya Om Jeffrey harus turunin semua ini. Ya. Ya kan? Tidak ada manusia yang bodoh di dunia Pak. Yang ada malas apa rajin. Tinggal mau belajar. Saya tidak pernah kursus loh Pak. Saya tidak pernah training Pak. Saya masuk ke Primet, saya nggak pernah training produk Primet. Saya masuk ke Aneka Warna, saya tidak pernah training produk Aneka Warna. Oke. Ya. Saya masuk ke Gading Muni, saya tidak pernah training produk Gading Muni. Oke. Ya. Terus Otodidak dan belajar sendiri. Dan karena saya turun ke pasar, jadi saya tahu. Sekarang satu-satunya orang yang paham semua produk, tahu produk Epson, tahu produk HP, tahu produk Mimaki, bisa di. betul. Dia tahu produk Mimaki, belum tentu dia tahu Epson. Dia tahu Epson, belum tentu dia tahu latex. Wah. Dia tahu latex, belum tentu tahu sekarang ini Epson. Betul. Mungkin cuma satu-satunya kali di Indonesia, Pak. Oke. Ya, loh, iya. Karena saya pernah, bukan saya pintar, karena saya pernah di situ gitu. Ya. Waktu di Primet, fokus saya Mimaki. Waktu saya sekarang ini di CDI, latex. Di RME. Waktu saya di Aneka Warna, ada mesin Epson, ada mesin HP, ada mesin Cina. Waktu di Gading Muni, semua mesin Cina. Sekarang, SP latex, Epson, masuk ke Gading Muni, siapa yang bawa? Betul. Tanpa saya, Gading Muni tidak akan dapat keagenan itu. Wow. Dan di Gading Muni, yang jual latex, 100% di tangan saya. Tidak ada satupun salesman Gading Muni yang mampu jual latex, termasuk manajer-manajernya. Kalau bicara latex. Wow. Oke. Makanya begitu saya pergi dari Gading Muni, nggak jualan sama sekali. Oke. Oh, itu aja. Oke. Buat saya terperangah nih. Makin banyak aja yang saya belum tahu soalnya. Ya, Epson juga begitu. Dulu Epson lawan saya, kita cuma ya Aneka Warna ya. Ya, ada Johan Kusuma ya. Oke. Dulu di Aneka Warna. Ya, sama Pak Yakobus dulu dia di Aneka Warna. Dulu, ya kan? Ya, kalau latex kan dulu saya waktu saya di Primet di Aneka Warna ada Pak Iwan ya. Ya, terus di Perostal ada Pak Anton. Ya, oke. Ya kan? Betul nggak? Ya kan? Nah, itu ya kan. Di Primet saya, ya kan? Di Primet pun juga 90% latex saya yang jual. Wow. Ya. Di Primet 90% saya jual. Di Gading Muni 100% latex saya yang jual. Oke. Ya. Nah, itu bicara latex ya. Oke. Nah, kalau memang udah sebegitu hebatnya, justru di Perdana enggak ya? Enggak mau tandem lagi ya? Belum. Kita lihat aja. Kalau 6 bulan ini nggak ada pembicaraan, ya tidak ada suatu kesepakatan, tidak ada suatu ya istilahnya kita tertarik, kita fokus Mimaki dan Epson. Wow, seru banget ya. Yeah. Wow. Ini saya nggak ngikut jalanin aja udah kayaknya. Yeah. Wow. Oke. Om Jeffrey, kira-kira gini. Di hari kedua ini,
kira-kira ada yang bilang, bro ini si Perdana udah jualan berapa nih? Kita kan lagi kepo semua nih, karena mereka tuh orang baru, tapi kok dari 3 pertemuan pameran, yang pertama yang di Allprint apa ya? Ya, Allprint. Kedua di IAPE. Bandung. Bandung. Ya, saya waktu di Allprint kita jual real ya, tanpa kita nggak ingin blow up. Saya real jual 29 unit di Allprint. Nah, di Bandung real, ya kan, betul-betul, ya kan, actual 15 unit di Bandung. Nah, hari pertama kemarin di acara GPP Surabaya kita jual 7 unit. Udah 7 unit, ya kan. Wow. Ya kita teruslah bekerja keras. Cuma hanya kerja keras yang bisa merealisasikan apa yang kita rencanakan. Ini kayaknya orang-orang nanya nih, Om JP dukunnya apa nih gitu? Kok selalu apa yang di perusahaan apa yang dipegang? Yang kelihatannya pasti maju. Sebetulnya cuma masalah komitmen, Pak. Karena buat saya komitmen itu adalah harga mati. Ya, kita harus saling komitmen dan kerja keras, ulet, ya kan? Nah, saling menghargai, ya kan? Betul nggak? Nah, memberikan kepercayaan, betul nggak? Berikan kesempatan saya untuk berkembang, ya kan? Ya, itu sama tim. Tim yang saya bawa ini, itu adalah tim yang memang punya semangat juang. Ya, dan saya bawa ya tim yang memang punya semangat juang, jujur, dan mau kerja keras. Ya, itu aja. Dan punya komitmen mereka juga. Ya, itulah. Ya, sehingga mereka bisa sampai hari ini kembali lagi bisa bergabung, ya kan? Nah, inilah tim. Makanya sekarang The Dream Team United. Oke. Kalau di Galimuni dulu The Dream Team, sekarang The Dream Team United. Oke. Tapi yang di Perdana Centuria ini pilihan betul-betul pure pilihan sendiri Om ya. Dulu kan ada orang-orang yang sebelumnya udah masuk ada nih. Om JP masuk jadi 1. Kalau yang ini kan betul-betul dari awal ya. Saya betul-betul bangun ya. Karena kan yang itu saya kan cuma Pak Jose sama Pak Yakobus. Ya kan? Sama Pak Anwar ya. Nah, yang lain kan saya betul-betul bangun. Saya bangun semuanya ya kan. Saya yang merekrut karyawan, saya ngebangun cabang-cabangnya. Saya yang tuntun untuk turun ke pasar. Ya kan, semua kan manajer-manajer BM kan saya yang tuntun. Dan saya turun. Saya nggak senang main di belakang meja. Ya kan, itulah saya bilang strategi. Ya kan, saya bilang ini kita develop market, pengembangan market. Ya, sekarang ini udah dimasukin sama PT Perdana adalah sudah mendevelop market. Kita harus mau mendevelop market, kita harus ngerti produknya, harus ngerti produk dan harus ngerti situasi, harus ngerti sekarang harus bisa mapping area, ya harus tahu kekuatan setiap daerah, ya dari bisnis digital printing. Bapak harus tahu di Bandung ada berapa customer, di Jawa Barat ada berapa customer, Jawa Tengah ada berapa customer, Jawa Timur. Bapak harus tahu, Bapak harus bisa mapping, ya Bapak juga harus bisa menciptakan lead. Bapak harus tahu mesin ini mau dijual kemana. Ya, Bapak harus tahu juga mau masuk ke channel mana, pengembangan bisnis, ya kan? Jadi Bapak bagaimana Bapak mau ngembangin bisnis kalau Bapak nggak ngerti produk, nggak ngerti market, nggak ngerti pasar, nggak pernah turun Bapak ke pasar, ya kan? Impossible lah. Bapak harus tahu turun ke pasar, ada apa? Betul nggak? Seperti kayak saya lakukan kemarin, saya keliling dari Surabaya, saya ke Lumajang, saya ke Jember, saya ke Madiun, turun lagi ke Surabaya. Ya, begitu juga di Jawa Tengah, saya ke Jogja, Solo, Semarang, ya, ke Kudus, ke segala macam, ya kan? Betul nggak? Kalongan, mesti begitu. Ya, Bapak harus tahu. Bapak sebagai leader harus tahu. Betul nggak? Ya kan? Betul nggak? Bukan cuma duduk, ya kan? Sebagai GM, tapi nggak ngerti apa-apa. Ya kan? Coba dapat gaji besar dan mobil bagus. Bukan Jeffrey. Ya. Nah, itulah bedanya Jeffrey. Jeffrey bukan orang lapangan. Ya kan, Jeffrey bisa membuat planning, ya kan, strategi, taktik, dan mapping area. Wow. Saya udah ciptakan mapping area untuk tahun depan. Seluruh Indonesia. Mau jual apa? Daerah mana yang akan saya garap? Yang akan
kita ambil marketnya. Berapa persen kita mau ambil market di setiap daerah dibandingin sekarang pemain-pemain teman-teman yang lain. Ya. Wow. Saya juga mesti tahu kekuatan dari kompetitor. Saya harus tahu kekuatan primer, saya harus tahu kekuatan aneka warna gading, saya tahu semua. Iya. Iya. Nah itulah ya Pak Ade Herwindo yang berbeda. Makanya ini di PT Perdana ini pengabdian terakhir, ya kan, betul-betul terakhir. Tidak akan lagi saya kemana-mana. Saya mau fokus di sini. Apapun yang terjadi. Oke. Bapak lihat kan sekarang ini, ya dalam 5 bulan ini, Iya. sudah kemana saya berpikir, sudah semua, ya kan, saya sudah sudah kita datangin. Iya. Ya, sudah kita sekarang ini ya kan mengkonsolidasi dengan teman-teman digital printing ya supaya mereka tahu saya kan mesti mengekspos PT Perdana. PT Perdana dikenalkan Konica sama Ricoh-nya, tapi last formatnya sekarang juga dikenal. Betul. Ya kan orang dalam waktu singkat orang bilang, Pak, untuk beli mesin sama PT Perdana perlu kepercayaan. Dalam waktu singkat saya bisa memberikan kepercayaan kepada customer. PT Perdana mampu. Oke. Nggak gampang, Pak. Betul, Pak. Betul nggak? Betul. Bukan cuma nama besar ya kan? Betul. Tapi sekarang ini bisnis digital ini kan baru mulai itu nggak gampang. Ya kan untuk meyakinkan. Betul. Betul nggak? Iya kan? Memang, ya ini udah sesuatu yang luar biasa. Walaupun masih masih belum maksimal, ya. Tapi ini udah suatu langkah yang awal yang luar biasa, Pak. Betul. Ya kan? Fondasinya sudah terbentuk baik, ya kan? Tinggal saya lagi ngebangun gedung ini. Betul. Ya, betul nggak? Nah itulah Pak, ya kan? Menarik sekali Pak kalau kita bicara seperti itu, ya kan? Iya. Itu Pak deh. Wow, luar biasa bagi teman-teman jadi gini. Saya juga terperangah gitu ya dengan Om Jeffrey yang buat kayak gitu. Tapi yang paling terpengaruh yang di Perdana ini karena selama belum waktunya setahun. Betul. Baru 6 bulan lebih. Tidak ada produk lagi. Wah, Dari nol. Dari nol banget, tahu-tahu udah sampai segininya. Tidak ada karyawan, tidak ada barang belum punya kita kan. Betul. Ngebangun tim nggak gampang Pak. Untuk mereka menyiapkan tim itu, apalagi sekali begitu masuk satu hari bisa buka 4 cabang. Simsalabim. Betul. Udah kayak sang priang. Betul. Dalam satu hari masuk tanggal 1 Juli, saya udah langsung buka 4 cabang, Pak. 1 Juli saya masuk. Saya udah buka Jakarta, buka Bandung, ya kan, buka Jogja, buka Surabaya. Cuma Surabaya tempoh kepala cabang yang telat. Oke. Dahsyat. Ya, nah sekarang sudah mulai ya mapping. Iya, betul. Ya. Memang terbukti dari kemarin-kemarin teman-teman yang hadir di sini, yang di Outprint kemarin, di apa gimana itu pentol-pentolnya pemain gede. Gitu. Iya, kan? betul. Yang Itu datang semua. Betul. Yang kayak hari kemarin kayaknya. Kemarin Pak Rahmat Jet datang. Pak Rahmat datang itu nggak sembarangan panggilnya. Pak Weli datang, Katai. Maestro juga datang juga. Ya kan Pak Steven. Betul. Ya nggak? Ya kan? Belum Pak Budi dari Prima. Betul. Ya kan? Betul. Udah kemarin udah berapa 10 customer besar datang. Betul. Ya kan? Hari ini ada Primer datang, ya kan barusan. Betul. Ya kan? Ya, disitulah magnetnya Om Jeffrey Jahya. Kembali lagi Pak, ini adalah relationship, ya, relationship dan kita, ya kan, bisnis kita bisa dipertanggungjawabkan dan kita, ya kan, menghargai customer. Ya, customer itu adalah segala-galanya. PT Perdana tidak akan bisa seperti besar tanpa customer. Wow. Jadi customer adalah aset buat kita. Betul. Ya kan? Itulah ya yang bisa saya sampaikan ke Pak Ade Herwindo. Wah, oke teman-teman. Ini kalau kita jabarkan lagi Perdana bisa 3 hari 3 malam. Betul. Bisa berapa buku ini kita bicara ya. Iya. Jadi teman-teman nanti kita buat lagi lah untuk perjalanan Jeffrey Jahya di Perdana. Itu paling lebih menarik lagi, jauh benar. Tapi yang paling penting Pak, saya mengucapkan terima kasih sama Pak Ade Herwindo dari Vertical Digimax. Bapak adalah ya media partner, ya salah satu media partner terbaik saya. Ya kan? Saya mengucapkan banyak terima kasih. PT Perdana juga bisa dalam waktu singkat dan seperti ini
itu adalah berkat ya, kerjasama kita dan berkat dukungan Bapak juga. Terima kasih Pak Hade Herwindo. Ya, itu ya luar biasa buat Pak Hade Herwindo. Ya, semoga ya kan persahabatan kita dan kerjasama kita bisa terus langgeng. Siap. Ya kan, sampai saya betul-betul pensiun di dunia digital printing. Ya kan, karena kan kita nggak bisa juga menghindari ya kan takdir atau sekarang umur kan berjalan terus. Ya, saya sudah umur 61, betul-betul sekarang saya lagi kaderisasi. Betul-betul saya lagi kaderisasi. Sekarang saya capek sekali, Pak. Betul. Ya kan, saya ngebangun cabang Jogja juga capek sekarang. Betul nggak? Jadi, ya, tapi Januari semua sudah tidak ada lagi honeymoon. Ya, honeymoon sudah lewat. Iya kan? Jadi, Januari sudah lari kencang. Wow. Iyalah, sukses buat Om Jeffrey, sukses untuk Perdana Century, tetap sehat, teman-teman sehat semua. Karena memang perjuangannya nggak mudah tapi cepat. Betul. Dibilang susah, dibilang mudah nggak juga, susah nggak juga, tapi cepat banget. Betul. Itu orang yang bilang kaget. Betul. Saya juga terima kasih sama teman-teman yang sekarang membantu atau bersama saya di tim ya kan PT Perdana Centuria. Ya kan, karena di situ ada namanya Pak Yakobus, di situ ada namanya Pak Jose, Pak Anwar, ya kan, ada Pak Victor, ya kan, belum lagi dibantu tim sales, ya kan, yang senior, ya kan, semoga ke depan kita akan lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pelaku digital printing di Indonesia, ya kan, umumnya dan di Jawa Timur khususnya, karena berkat bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman digital printing ya PT Perdana bisa sampai hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan karena ini adalah pameran penutup tahun. Iya, ya kan? Kita ketemu ya kan di tahun depan. Ya. Pokoknya nanti teman-teman di akhir acara kita akan floor penjualan mereka berapa. Ya. Itu ditunggu orang-orang. Oke. Terima kasih. Om Jeffrey Matanun. Oke. Terima kasih Pak Hade Herwindo. Oke, thank you.